Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nur Aziza, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Suhrin Purwokerto. Saya dari jurusan PAI 1 PAI-D. Dalam video kali ini saya akan membahas tugas kuliah mata kuliah ilmu kalam. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari kata kalam yang berarti perkataan, ucapan, atau dialog. Dalam konteks ilmu kalam, kata kalam memiliki arti pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Oleh karena itu, ilmu kalam dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah atau wahyu dan akliyah rasio. Secara istilah, ilmu kalam didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ash'ari. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan sifat-sifat para rasul. Yang kedua, Al-Ghazali. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil akliyah rasio dan nakliyah wahyu. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan akidah Islam. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan seperti wujud Allah, sifat-sifatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ilmu kalam menggunakan dasar-dasar nakliyah, wahyu, dan akliyah rasio untuk menetapkan kebenaran akidah Islam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu salah satu penyebab munculnya persoalan-persoalan kalam adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan perubahan kepemimpinan politik Islam, tetapi juga memicu munculnya berbagai persoalan kalam. Penyebab utama terbunuhnya Utsman bin Affan adalah ketidakpuasan sebagian umat Islam terhadap kebijakan-kebijakannya. Utsman bin Affan merupakan seorang khalifah yang kaya raya. Ia sering memberikan hartanya kepada kerabatnya sehingga menimbulkan kecemburuan dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Utsman bin Affan juga dituduh telah menyalahgunakan kekuasaannya. Pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, sekelompok orang dari Mesir datang ke Madinah untuk menuntut Utsman bin Affan. Mereka menuntut agar Utsman bin Affan menghukum para pejabatnya yang korup. Utsman bin Affan menolak tuntutan tersebut sehingga para pemberontak menyerbu rumahnya. Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan menyebabkan terjadinya perpecahan dalam umat Islam. Sebagian umat Islam
mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya, sedangkan sebagian lainnya mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Perpecahan ini semakin meluas dan menyebabkan terjadinya perang saudara yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Siffin. Langsung saja kita pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan ketiga tentang ceritakan sejarah terbentuknya Khawarij. Pembentukan Khawarij salah satu kelompok dalam Islam terkait erat dengan peristiwa Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Berikut kronologi sejarah terbentuknya Khawarij. Sebelum Perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat setelah Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, memberontak dan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah, memicu perang saudara. Yang ketiga, kedua belah pihak saling bertempur dalam pertempuran Siffin atau perang Siffin. Namun tak ada pihak yang jelas menang. Untuk meyakini kebuntuan, kedua belah pihak sepakat melakukan tahkim atau arbitrase dengan melibatkan perwakilan masing-masing. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr bin al-As. Sebagian dari pasukan Ali yang terkenal dengan semangat religius dan tegas menentang keras keputusan tahkim. Bagi mereka, hanya Allah yang berhak menentukan kekuasaan, bukan manusia melalui arbitrase. Mereka berteriak, "La hukma illa lillah," atau tidak ada hukum selain hukum Allah, yang menjadi semboyan mereka. Pembentukan Khawarij. Abu Musa al-Ash'ari berniat damai, mencabut Ali sebagai khalifah dan Muawiyah sebagai pemberontak. Amr bin al-As licik, hanya mencabut Muawiyah sebagai pemberontak. Akibatnya, Ali tidak lagi menjadi khalifah, namun Muawiyah tetap berkuasa. Khawarij marah dan mengkhianati Ali, menuduhnya telah berkompromi dengan Muawiyah. Mereka memisahkan diri dari pasukan Ali dan mendirikan kelompok independen yang dikenal sebagai Khawarij. Pembahasan selanjutnya yaitu dalam aliran Murji'ah secara garis besar terdapat dua golongan, yaitu golongan moderat dan ekstrim. Salah satu golongan yang ekstrim yaitu golongan Al-Jahmiyah, merupakan salah satu kelompok ekstrim. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempatnya. Jelaskan pemahaman yang dianut oleh paham Qadariyah dan Jabariyah dan ayat yang dijadikan landasan oleh kedua paham tersebut. Yang pertama, pemahaman Qadariyah merupakan aliran dalam Islam yang meyakini bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Qadariyah berpendapat bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi untuk berbuat baik dan buruk. Namun manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat memperoleh
pahala atau siksa sesuai dengan perbuatannya. Landasannya yaitu pada Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 sampai 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yaitu, dan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di dalam Lauh Mahfuz, termasuk segala peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Namun, penetapan Allah ini tidak bersifat memaksa, melainkan hanya memberi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Yang kedua, pemahaman Jabariyah merupakan aliran dalam Islam yang meyakini bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan segala perbuatannya, baik buruknya, sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Aliran ini muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Jabariyah berpendapat bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kehendak dan kekuasaan. Manusia hanyalah makhluk yang pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak dapat memperoleh pahala atau siksa sesuai dengan perbuatannya. Landasannya yaitu pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin fi wa ashhidu dzawai adlin minkum wa aqimus shahadata lillah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yaitu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada setiap perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Namun, balasan ini telah ditentukan oleh Allah sebelumnya, sehingga tidak ada pengaruh dari perbuatan manusia. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah terbentuk pada abad kedua Hijriah di Basrah, Irak. Pelopor aliran ini adalah Wasil bin Atha, seorang murid dari Hasan al-Basri. Suatu hari, Hasan al-Basri ditanya oleh salah seorang muridnya tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar. Hasan al-Basri menjawab bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kafir. Namun, Wasil tidak setuju dengan pendapat Hasan al-Basri. Ia berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak kafir, tetapi fasik.
perbedaan pendapat ini menyebabkan Wasil memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Wasil kemudian menyebarkan pahamnya kepada orang lain dan lama-kelamaan pengikutnya semakin banyak. Aliran Mu'tazilah berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah Khalifah Al-Ma'mun, yaitu pada 813 sampai 833 Masehi. Merupakan seorang penganut Mu'tazilah. Ia menjadikan Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara dan memaksa umat Islam untuk mengikutinya. Demikian tugas mata kuliah ilmu kalam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kekeliruan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.